Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau telah memagari dan melindungi kami di dalam istirahat kami. Lewat malam yang baru berlalu, Engkau telah memberi kami hari yang baru, hidup yang baru, kesehatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suci dan kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Berilah kami hikmat untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus dicurahkan kepada kita melalui persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, firman Tuhan adalah benih kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merawat tanaman dari benih hingga berbuah adalah proses yang panjang. Kadang-kadang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kita menikmati hasilnya. Proses ini mengajar kita tentang banyak perkara. Ketekunan, kesabaran, kesetiaan, dan keahlian dalam merawat. Tuhan Yesus juga dalam perumpamaannya berkata bahwa firman Tuhan itu adalah bibit kehidupan yang harus dirawat dengan baik untuk bertumbuh setelah ditabur di dalam tanah hati kita umat manusia. Setelah itu ditabur, kita sebagai manusia harus mengerjakan firman sebagai bibit yang ditabur di atas tanah hati kita. Bagaimana kita menjadikan hati kita sebagai sebidang tanah yang subur tempat firman Tuhan itu bertumbuh. Ketika firman Tuhan itu diletakkan di atas tanah hati kita yang subur, yang lembut, maka benih itu akan memiliki potensi untuk menghasilkan yang melimpah. Karena itu adalah kehendak Tuhan yang mempunyai bibit itu, yaitu firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita melihat ada beberapa kebenaran dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa firman Tuhan adalah bibit kehidupan. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena firman Tuhan itu hidup, maka ia dapat hidup dan menghidupi manusia yang sudah mendengar dan menerimanya. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena firman Tuhan itu hidup, maka ia akan hidup di dalam hati dan pikiran manusia. Ia merubahkan keinginan hati dan pikiran manusia yang sangat terbatas untuk menjadi satu hati yang baru dan pikiran yang baru yang membawa manusia bertumbuh dan berkembang di dalam hidup yang baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit manusia telah berubah dan bertumbuh di dalam pertumbuhan yang baru secara rohani. Ini bukan oleh karena kekuatan manusia kita, melainkan karena kuasa firman yang hidup yang telah ditanam di tanah hati kita yang subur, yang dapat merubahkan hati dan pikiran kita menjadi manusia yang baru di dalam hidup ini. Lalu yang kedua, kebenaran dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa firman Tuhan adalah bibit kehidupan, karena firman Tuhan mempunyai kekuatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selain firman Tuhan itu dikatakan hidup, dia juga dikatakan memiliki kekuatan. Dengan kekuatan yang ada padanya, maka manusia yang lemah, yang putus asa, dikuatkan olehnya. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 yang telah kita baca tadi, berkata, sebab firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya, kekuatan firman Tuhan dikatakan di sini adalah ia memiliki kuasa yang begitu ampuh, yang dapat merubahkan manusia tanpa ada yang tersembunyi. Kalau firman Tuhan itu sungguh didengar dan diterima di dalam hati kita, maka ia akan memiliki kekuatan yang tak terhingga yang dapat merubahkan manusia dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dari perhambaan menjadi orang yang dimerdekakan. Ini adalah kekuatan daripada firman Tuhan sebagai benih kehidupan. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah kita telah mendengar firman Tuhan dan telah memberi tempat baginya di dalam hati kita untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu yang baru dari dalam kehidupan kita? Jikalau ia didengar dan diterima untuk di dalam hati dan pikiran kita, maka ia akan menuntun kita untuk mengeluarkan buah-buah yang baik dari dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup kita ini adalah bagaikan sebidang tanah, di mana benih dari firman Tuhan akan ditabur, dan yang akan dinantikan untuk mengeluarkan buah yang baik. Apakah benih firman Tuhan yang sudah ditabur selama ini telah mengambil tempat di dalam hati kita? Izinkan dia hidup untuk menghidupkan kita di dalam kehidupan rohani kita, agar makin hari kita makin dikuatkan, karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia.
Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan kuat ini, yang dapat merubahkan hati dan pikiran kami. Tuhan, tuntunlah kami, agar kami merendahkan hati kami di bawah kuasa firman-Mu, agar kami makin hari makin bertumbuh, menjadi dewasa di dalam kehidupan rohani kami. Bapa, urapilah kami untuk mengerjakan bagian kami dalam menghidupi benih firman-Mu setiap hari, agar kami boleh berhasil dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh umat Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang hidup, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Apabila kami berada di dalam Engkau, Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Tidak ada satu kuasa pun di bawah kolong langit di atas bumi ini mengganggu perjalanan hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memimpin kami untuk mempersiapkan hati dan diri kami menyambut berkat di dalam perayaan hari Natal pada tahun ini. Bapa di surga, tuntunlah pergerakan seluruh umat Tuhan yang mau kembali bersama dengan seisi keluarga, berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Selamatkan kami dari segala malapetaka dan berbahaya. Berkati di dalam segala keperluan, di dalam persekutuan kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun di dalam gereja. Kami percaya dengan kesatuan kami di dalam iman, Tuhan, Engkau akan mencurahkan berkat serta mujizat yang ajaib di dalam persekutuan kami pada perayaan Natal pada tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur dengan iman, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.